Bahwa di tahun 2015, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak akan menggunakan APBN, tapi pada tanggal 9 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo merestui penggunaan APBN untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Judulnya adalah Dulu No, Sekarang Yes. Sehingga total dari APBN ke KCIC sejauh ini adalah 7,3 triliun. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pembengkakan biaya dan juga utang KCIC. Ini satuannya adalah dalam miliar dolar Amerika. Ya, pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami kebocoran hingga airnya masuk ke dalam gerbong. PT KCIC menyebut bahwa wush tidak bocor melainkan karena tampias air hujan yang disertai angin kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, ada kabar apa nih? Baik-baik anak, istri, keluarga, orang tua, dan nenek-nenek. Alhamdulillah, Bung Alfian. Lebaran ini udahan ya? Iya. Ya, Bung Alfian, ada kabar yang tetaplah kita harus bersabar 5 tahun ke depan, Bung Alfian. Jokowi jilid 2 atau Jokowi periode ketiga. Nah, Bu Alfian, ini Bu Alfian sempat dengar lah ya, ada berita kereta cepat Cina Jakarta-Bandung bocor, Bu Alfian. Iya. Nah, Bu Alfian, ini kan bocor itu pihak kereta cepat Cina menjelaskan, Bu Alfian, bahwa itu tidak bocor, Bu Alfian. Itu hanya tempias yang disertai dengan angin kencang. Artinya tetap bocor berarti. Gimana caranya tempias masuk ke dalam kereta tuh gimana? Nah, itu yang pertama Bu Alfian boleh respon juga. Nah, tapi yang unik adalah kan udahlah kita tahu lah made in China itu ya standarnya standar kelas bawah lah kira-kira gitu, Bu Alfian. Nah, di 22 April di saat kita panas-panasan merespon atau menghadapi sidang MK putusan itu, Bu Alfian, Luhut sebut kereta cepat Jakarta-Surabaya layak dilanjutkan. Tim proyek segera dibentuk. jadi sama sekali tidak berkaca dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Bu Alfian. Gimana responnya? Silakan, Bu Alfian. Yang pertama saya ingin katakan bahwa kereta cepat yang ada di Jakarta-Bandung ini, yang juga nggak sampai Bandung, itu sebuah proses yang harus ditelusuri oleh KPK ya. Karena pembiayaan itu sangat berbeda di beberapa daerah lain, di negara lain yang jaraknya sama gitu, Bung kameramen, bahkan lebih jauh harganya, biaya pembiayaannya bisa sampai 1/5 atau 1/7 daripada yang ada di Indonesia. Jadi benar-benar korupsinya harus dilacak, itu satu. Untuk kasus kereta cepat Jakarta-Bandung yang bukan sampai Bandung, itu juga harus diperiksa bahwa ternyata ini barang yang dikirim KW berapa. Ya, juga termasuk pekerja-pekerja yang turun ini ada berapa yang sebetulnya profesional, berapa persen yang ternyata gaji mereka dibuat sangat tinggi dan lebih berlipat-lipat dari kaum pribumi. Nanti yang pertama, intinya kereta cepat itu sudah layak untuk didiskualifikasi dan masyarakat harus berani mengatakan tidak naik itu. Kita harus lakukan pemboikotan sehingga dia harus dihentikan atas nama negara dan tanggung jawab Pak Jokowi sebagai orang yang ngotot untuk itu terus. Untuk yang berhubungan dengan Jakarta-Surabaya atau kereta cepat menuju Surabaya, menurut saya Luhut harus, ya kan dia bukan orang muslim sih ya, dia nggak bisa disuruh istighfar ya. Jadi Luhut mungkin harus dikasih verboden. Dia harus diingatkan, Luhut gitu ya, Pak Luhut, Anda sebaiknya sadar bahwa Anda sudah tidak muda lagi, Anda sempat sakit parah dibawa ke Singapura kemarin. Anda harus menghitung bahwa usulan Anda itu irrelevan. Kita tidak butuh kereta cepat yang ujung-ujungnya akan menguras APBN, yang ujung-ujungnya akan menunjukkan bahwa kita dalam kendali Cina. Jadi kereta cepat Jakarta-Surabaya sekalian aja Pak Luhut dari Jakarta sampai kampung Anda sana di Sumatera Utara.
pasang kereta cepat sampai ke sana paling biayanya 10.000 triliun. Ya biar enak punya alasan untuk ngutang lagi gitu Bung Luhut. Ya, makasih. Ya, Bu Alfian, harusnya langsung aja bikin kereta cepat Jakarta Singapura. Jadi kalau mau berobat opung gampang. Oh iya betul. Kalau mau dimakamin di sana kan juga lebih cepat gitu. Betul. Ya, Bu Alfian, langsung aja. Kalau misalkan terjadi, ya kalau menurut saya, ya maunya mereka pengen terjadi ya pasti maunya dia lah ya. Tapi kan kehendak Allah kita nggak tahu ya. Tapi mungkin nggak Bu Alfian, kereta cepat Jakarta Surabaya ini kan kemungkinan besar sama Cina lagi nih Bu Alfian. Apakah konsepnya akan sama seperti Jakarta Bandung nih Bu Alfian? Maksudnya dari pekerjanya, dari materialnya, dari nyolong APBN-nya. Gimana Bu Alfian? Sebelum saya mengomentari, ini mungkin salah satu langkah yang telah ditempuh dengan cara mengkondisikan Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan dan menolak seluruh tuntutan. Sehingga kelihatan kan aslinya bahwa memang mereka tidak sayang pada rakyat Indonesia. Siapa sih yang butuh kereta cepat Jakarta-Surabaya? Yang biayanya tentu nanti akan sangat tinggi dan berlipat-lipat. Yang butuh itu siapa? Saya sebagai pengguna moda transportasi kereta udah lancar kok. Dulu Pak Jonan cukup rapi kok merapi, dan saya sendiri merasakan normal, asik saja. Dan artinya seluruh jalur kereta api itu jalan biasa. Mau cepet-cepet kemana? Cepet-cepet ya naik pesawat aja, masih ada jalur pesawat. Ya, jadi saya pikir sekali lagi kepada seluruh masyarakat, mari kita terus memohon kepada Allah. IKN aja masih sangat tidak siap. Terus terang saja, IKN saja masih sangat jauh daripada persiapan. Iya. Ya, bagaimana bangunannya, bagaimana kantor DPRD-nya aja belum ada. Sampai anggota DPR-nya pun menolak, kan lucu. DPR yang mengesahkan, DPR yang menolak. Jadi yang jelas negara kita ini sudah negara hancur-hancuran. Jadi saya menghimbau kepada seluruh patriot-patriot Indonesia agar berpikir keras dan bekerja keras serta terus melakukan pemurnian langkah pergerakan, meluruskan niat dan memperkokoh gerakan-gerakan perjuangan, gerakan-gerakan perlawanan yang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita membuat perbanyakan penguatan barisan jihad politik untuk keutuhan NKRI, untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Sehingga konsep rahmatan lil alamin yang tercantum dalam Al-Quran bisa menjadi bagian yang kita terapkan. Indonesia yang dirahmati Allah, Indonesia yang diberkahi Allah menjadi Indonesia yang rahmatan lil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Bu Alfian, memasuki akhir sesi dibacain berita kali ini. Tadi Bu Alfian sempat sampaikan bahwa transportasi kereta api sudah enak ya Bu Alfian. Iya. Ya mungkin tinggal ditambah misalkan kemananya atau armadanya diperbanyak, mungkin begitu Bu Alfian. Nah, yang jadi pertanyaan kan adalah kereta cepat ini apakah melibatkan Pak Jonan Bu Alfian? Nah, kita kan nggak tahu ya. Karena menurut saya Bu Alfian, transportasi itu sebagai masyarakat kita senang-senang saja ya Bu Alfian, asal ujungnya murah buat masyarakat, terjangkau oleh semua kalangan, dan tidak tidak membebani APBN yang bisa dibilang tidak mengganggu skala prioritas negara ini. Nah, mungkin untuk akhir sesi kali ini ya walaupun mungkin pemerintah ini bebal Bu Alfian, tapi mudah-mudahan kesabaran kita menasehati mereka, kesabaran Bung Alfian dan tokoh-tokoh lain memberikan nasihat, ya mudah-mudahan didengar juga oleh Prabowo. Kita kan nggak tahu ya, Prabowo setelah menjadi apakah dia akan mengkhianati Jokowi. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian agar ya pada porsinya dan profesionalnya dipakai agar proyeknya murah, terjangkau, bisa digunakan oleh semuanya. Silakan. Ada 3 hal. Yang pertama, transportasi yang ada menurut saya cukup, tapi saya punya catatan karena saya sering bolak-balik ini. Yang jelas tolong sesuaikan antara biaya yang semakin terus-menerus naik dengan pelayanan. Masa di toilet sekitar tisu aja nggak ada itu. Saya harus katakan ini terbuka bukan ya. Padahal bayar kita itu sudah sangat tinggi ya ya. Wah, itu harus dicatat tuh Bu Alfian. Iya. Jam berapa biar diomelin karyawannya. Iya, yang jelas tisu nggak ada, terus air yang
Ya, kalau yang terbaru kan ada gerbong baru tuh Bung kameramen, bisa untuk ini dan bisa untuk cuci kaki. Kenapa yang untuk cuci kaki dimatikan gitu? Oh. Itu hampir ada kan? Jadi gini dia baru. Betul. Jadi ini gini keran biasa. Terus ada bisa buat juga kita bisa berwudu sebetulnya. Nah, ya itu udah bagus kok. Tahu-tahu sekarang mati semua itu. Terus terang aja tolong jadi perhatian bahwa itu kembalikan difungsikan dan saya pikir itu bisa dilakukan. Yang kedua, kereta cepat tidak urgens buat kita. Sementara orang pada beli mobil bahkan satu rumah mobilnya sampai 14, 18 ya kan. Di negara-negara lain itu penghebatan dan perapian sistem pelayanan transportasi umum itu transportasi yang berkualitas tinggi dan juga masyarakatnya dibatasi satu rumah hanya satu atau dua mobil saja. Itu satu fakta yang perlu kita ketahui di berbagai negara. Yang terakhir buat Pak Prabowo, saya kenal Anda sudah lama, saya hanya ingin katakan kembalilah Anda ke fitrah Anda, ke esensi seorang patriot yang memahami Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Anda bagaimanapun dekat dengan para ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam. Dan saya tidak pernah merasa punya permusuhan dengan Anda. Cuma saya nggak demen aja sekarang gitu ya. Kalau kata bahasa, Anda harus membayar kekecewaan yang panjang dari kaum muslimin. Anda akan menampilkan penampakan lain. Kami akan melihat semana Anda akan menjadi seorang patriot yang punya solidaritas sebagai bangsa, warga, dan orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa negara kita sudah hancur-hancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.